Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afandi, semester 1, mahasiswa Universitas Jawa Barat. Baiklah, izin saya ingin mempraktekkan, saya melaksanakan tugas UTS saya, yaitu praktek dalam pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempelajari, saya akan menjelaskan, memahami metodologi studi Islam. Apa itu metodologi studi Islam? Yaitu latar belakangnya, Islam adalah Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan hadis, memerlukan pendekatan ilmiah dalam proses pemahaman dan penafsirannya. Sejak masa klasik, ulama telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, tasawuf, dan ilmu kalam. Disiplin tersebut pada dasarnya merupakan bentuk awal dari metodologi studi Islam. Namun, laju perkembangan zaman yang membawa perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi menuntut umat Islam untuk memperbarui cara pemahaman kita dalam ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut. Rumusan permasalahan, bagaimana pengertian metodologi studi Islam secara konseptual. Kedua, apa saja ruang lingkup studi Islam sebagai disiplin ilmiah. Dan selanjutnya itu pendekatan yang digunakan dalam metodologi studi Islam. Lanjut. Pertama, pengertian metodologi studi Islam secara konseptual. Secara etimologis, metodologi berasal dari kata metodo, artinya cara, dan logos, artinya ilmu. Metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara-cara ilmiah untuk memahami Islam. Namun dalam pengertian epistemologis, metodologi studi Islam lebih luas. Ia adalah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana seseorang membaca teks keagamaan, bagaimana dia menafsirkan realitas sosial, dan bagaimana dia merumuskan hukum atau pandangan keagamaan. Yang kedua, yaitu ruang lingkup studi Islam sebagai disiplin ilmiah. Ruang lingkup studi Islam sangat luas, mencakup dari dimensi-dimensi. Ada yang namanya aspek teologis, kemudian aspek syariat dan hukum, kemudian aspek teks Al-Quran dan hadis. Aspek teologis itu apa? Dalam teori keilmuan mengkaji akidah, kita mengkaji akidah itu seperti apa, terus konsep Tuhan, konsep ketuhanan kita apa, seperti yang namanya dengan tauhid. Kemudian malaikat juga sama, wahyu, kenabian, hari-hari akhir dan takdir. Yang kedua, aspek syariat dan hukum, meliputi fikih, fatwa, usul fiqh, maqasid, syariah, akar, metodologi hukum. Islam lahir dari ijtihad, qiyas, dan istihsan. Nah, maksudnya dari tersebut, aspek syariat dan hukum meliputi fikih dari zaman dahulu hingga zaman sekarang merupakan adanya perubahan dalam penulisan dalam untuk memahami fikih. Ya, misalkan dari zaman dahulu kitabnya itu menggunakan kitab seperti apa ya? Dalam fikih saja dahulu itu langsung disampaikan oleh Rasul melalui apa? Melalui latihan. Ada selanjutnya itu dari hadis-hadis. Kemudian di zaman sekarang sudah ada yang namanya
ulama-ulama untuk menyusun kitab. Nah, ini dari syariat, dari aspek syariat dan hukum. Kemudian ada juga dengan usufi, ya. Kemudian telah lahirlah dari kitab tersebut bahwasanya sudah diyakinkan dari ijtihad, qiyas dan istihsan. Gitu ya. Karena ada beberapa misalkan dalam hukum syariat itu karena harus didahului dengan ijtihad, qiyas dan istihsan. Kemudian ulama-ulama juga dulu. Lalu aspek teks Al-Quran dan hadis. Nah, ini kajian tekstual mencakup tafsir, ulumul Quran, mustalahul hadis, jarh wa ta'dil, asbabun nuzul. Nah, ini kajian tekstual aspek dari teks Al-Quran dan hadis, bahwasanya sekarang ini kita ibarat kata tentang yang namanya misalkan ulumul Quran dulu ya. Ulumul Quran misalkan zaman terdahulu ulumul Quran diajarkan bahwasanya banyak orang-orang memahami bahwasanya Al-Quran itu langsung diturunkan ke Nabi dan ke Rasulullah. Nah, itu lalu ditafsir kembali bagaimana sih Al-Quran itu turun ke Rasul, kemudian bagaimana Rasul menyampaikannya. Nah, dari beberapa pemikiran tersebut dikaji kembali, lalu dalam Al-Quran juga sudah bagi Al-Quran juga sama, kemudian dikaji. Maksudnya tersebut yaitu aspek teks Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran yang memberikan kata-kata Allah berkalam dalam Al-Quran, kemudian ditafsir lagi dengan hadis, kemudian ditafsir lagi menjadi kitab-kitab tersebut. Lalu pendekatan yang digunakan dalam metodologi studi Islam, pendekatan normatif dan teologis, menitik beratkan pada ajaran yang bersumber dari teks yang bersifat absolut. Banyak digunakan oleh ulama fikih, ahli hadis, dan ulama tafsir klasik. Kemudian pendekatan historis dan kritis digunakan untuk menelusuri data sosial turunnya ayat-ayat itu mengenai asbabun nuzul. Lalu pertumbuhan mazhab, perkembangan hukum, evolusi pemikiran teologis. Kesimpulannya, metode studi Islam merupakan pilar fundamental dalam memahami Islam secara ilmiah dan komprehensif. Tanpa metodologi, pemahaman agama akan bersifat sempit, parsial, bahkan biasa. Studi Islam adalah menuntut penggunaan pendekatan interdisipliner yang memadukan normativitas, historisitas, dan konteks sosial. Melalui metodologi yang tepat, ajaran Islam dapat terpahami secara otentik, moderat, kritis, dan relevan di setiap zaman.